Baik, perkenalkan nama saya Regia Saprengani, NIM 2281066. Jadi tampilan navbar ini didesain menggunakan kelas seperti background white dan backdrop blur yang digunakan untuk membuat tampilan navbar menjadi putih transparan dengan efek blur dan tetap berada di atas halaman menggunakan sticky top zero. Halaman home pada bagian bagian ini terdapat hero section dengan background gradient biru. Bagian ini menampilkan judul dan deskripsi aplikasi yang diambil dari controller menggunakan variabel dynamic seperti title dan description. Di bawahnya terdapat beberapa tombol navigasi, yaitu semua produk, elektronik, buku, dan makanan. Tombol tersebut untuk mengarahkan pengguna ke endpoint tertentu. Misalnya tombol semua produk akan membuka endpoint endpoint products yang berfungsi untuk menampilkan seluruh produk yang tersedia. Data produk diambil dari produk service yang saat ini masih digunakan uh, data dummy. Kemudian tombol elektronik, buku, makanan digunakan sebagai filter kategori produk. Ketika, ketika tombol diklik, aplikasi akan membuka endpoint seperti produk, kategori, elektronik, kemudian kontrol akan mengambil produk yang sesuai dengan kategori tersebut dan menampilkan di halaman produk. Terdapat juga fitur search di setiap tombol-tombol ini yang berfungsi untuk mencari produk berdasarkan nama produk. Di bagian bawah juga terdapat alt informasi yang menjelaskan fitur utama aplikasi. Kemudian ada halaman about, yaitu berfungsi untuk menampilkan informasi mengenai aplikasi seperti nama aplikasi, nama nama pembuat atau author, dan teknologi yang digunakan, versi yang dimana halaman ini digunakan menggunakan dynamic pada framework Spring Boot sehingga data dapat dikirim dari controller ke tampilan secara dinamis. Konsep IOC diterapkan dalam aplikasi ini untuk mengatur pembuatan dan pengelolaan objek dalam aplikasi. IOC merupakan konsep di mana kontrol terhadap pembuatan dan pengelolaan objek diserahkan kepada Spring Container, sehingga programmer tidak perlu membuat objek secara manual di dalam kode program. Hal ini dapat dilihat melalui penggunaan beberapa anotasi seperti controller, controller, uh, controller, hmm,
controller dan oh ya, dalam service. Anotasi tersebut memberitahu Spring bahwa kelas tersebut merupakan komponen yang harus dikelola oleh Spring. Sebagai contoh, eh, pada kelas home controller, produk controller digunakan anotasi controller. Anotasi ini menandakan bahwa kelas tersebut berfungsi sebagai controller yang bertugas menangani request dari pengguna. Dengan adanya anotasi tersebut, Spring akan secara otomatis membuat dan mengelola objek controller tanpa perlu duduk secara manual menggunakan kata kunci new. Selain pada kata kelas product service, eh, digunakan anotasi service yang menunjukkan bahwa kelas tersebut merupakan service layer yang berfungsi untuk menjalankan logika bisnis dan mengelola data produk. Spring akan membuat objek produk service dan menyimpannya ke dalam Spring container. Hubungan antara controller dan service juga dikelola oleh Spring melalui dependency injection pada kelas production controller. Objek produk service diberikan melalui konstruktor. Spring akan secara otomatis menyediakan objek produk service ketika produk controller dibuat. Pada proyek ini juga diterapkan Spring Framework konsep dependency injection untuk menghubungkan komponen yang saling membutuhkan dalam aplikasi. Dependency injection merupakan teknik di mana sebuah objek diberikan atau diinjek ke objek lain yang membutuhkannya sehingga objek tersebut tidak perlu membuat dependensinya sendiri. Dependency injection dapat kita lihat pada hubungan antara produk controller dan produk service. Kelas produk controller membutuhkan produk service untuk mengambil dan mengelola data produk. Namun controller tidak dapat membuat objek service secara manual menggunakan new product service. Sebaliknya, Spring secara otomatis menyediakan objek tersebut. Hal ini dilakukan melalui constructor injection, yaitu dengan mendefinisikan produk service sebagai parameter pada constructor produk, produk controller. Misalnya ini, ketika aplikasi dijalankan, Spring akan terlebih dahulu membuat objek produk service karena kelas tersebut memiliki anotasi service. Selain itu, ketika Spring membuat objek produk controller, Spring akan menyisipkan atau injek objek produk service ke dalam constructor. Dengan mekanisme ini, produk kontrol dapat langsung menggunakan produk service untuk menjalankan berbagai fungsi seperti mengambil semua data produk, mencari produk berdasarkan kategori maupun melakukan pencarian produk. Dan yang terakhir, uh, pada proyek ini, Spring MVC mengirimkan data-data dari kontrol ke template engine menggunakan objek model. Model berfungsi sebagai tempat untuk menyimpan data yang akan dikirim dari kontrol ke halaman view agar dapat ditampilkan kepada pengguna. Proses pengiriman data dilakukan dengan menggunakan metode. Menggunakan metode. Menambahkan data dari model dengan pasangan nama atribut dan nilai data. Data yang telah dimasukkan ke dalam model kemudian dapat diakses oleh HTML kepada bagian. Contoh penerapan dilihat pada um, home controller, yaitu get mapping. Nah, pada kode ini, kontrol menambahkan dua data yang dalam model yaitu title dan description. Setelah itu, uh, kontrol memberikan nama view yaitu home Spring, kemudian akan mencocokkan nama tersebut dengan file template home yang berada di folder templates. Selain itu, proses pengiriman data juga dapat dilihat pada from pada controller bagian ini. Uh,
yang dimana controller mengambil data produk dari produk service, kemudian menampilkan data tersebut ke dalam model menggunakan model attribute. Data seperti produk judul, halaman, dan jumlah produk kemudian dikirim ke template produk list. Setelah data dikirim ke views, template engine seperti akan membaca data yang ada dalam model menampilkannya pada halaman HTML. Dengan cara data yang diproses controller dapat ditampilkan secara dinamis ke pengguna. Mungkin itu aja. Sekian dan terima kasih.